Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini, sebelum menonton video ini, mohon dukungnya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di layar kaca Anda. Sering dalam kehidupan kita melihat menemukan manusia-manusia yang kurang beruntung yang lahir cacat. Ada banyak jenis cacat, ya, entah itu cacat fisik maupun cacat mental. Ketika berhadapan dengan fenomena ini, tak sedikit juga orang langsung bertanya, apakah cacat itu karena dosa orang tuanya atau dosa anak itu sendiri? Sebenarnya pertanyaan ini pernah muncul sejak zaman Yesus. Dalam Injil Yohanes bab 9, di sana dikisahkan Yesus bertemu dengan orang buta sejak lahir. Orang Farisi, ya, orang ahli Taurat mencoba Yesus dengan mengajukan pertanyaan, apakah orang itu buta karena dosa orang tuanya atau dosa orang itu sendiri? Yesus tidak memberi jawaban langsung, tetapi Yesus mengatakan agar melalui orang tersebut pekerjaan Allah dinyatakan. Apakah anak cacat itu karena dosa orang tua? Ya, mari kita melihat apa yang dikatakan Allah kepada Musa dalam kitab Imamat. Di sana dikatakan Allah berkata, "Jikalau seseorang berbuat dosa, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri." Apa yang dikatakan Allah ini kembali ditegaskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Dua teks kitab suci ini hendak menegaskan bahwa masing-masing orang bertanggung jawab atas dosa dan kesalahannya sendiri. Hanya Yesus sendiri yang menanggung dosa-dosa umat manusia. Dan itu terjadi pada peristiwa salib. Karena itu, gereja punya pandangan bahwa anak cacat bukan karena dosa orang tuanya. Nah, jika bukan karena dosa orang tua, apakah karena dosa anak? Bukankah anak terlahir tanpa dosa? Pandangan bahwa anak lahir tanpa dosa ini terpengaruh oleh pemikiran John Locke dengan teori tabula rasa. Ya, apakah gereja punya mengamini pemikiran John Locke ini terkait dengan dosa? Ya, mari kita baca apa yang refleksi Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Di sana Paulus mengatakan karena dosa satu orang, ya, karena dosa satu orang, dosa itu menjalar ke semua orang. Sehingga semua orang telah berbuat dosa. Ya. Yang dimaksud satu orang ini adalah Adam. Sehingga karena dosa Adam, karena Adam berdosa, maka dosa merasuk ke seluruh dunia sehingga semua orang berbuat dosa. Nah, inilah yang dalam pandangan gereja dikenal dengan istilah dosa asal. Jadi, setiap manusia yang lahir ke dunia, dia sudah membawa dosa asal. Ya. Nah, dengan demikian, ini tidak sejalan dengan pemikiran John Locke terkait dengan dosa. Ya. Nah, itu. Karena apa? Setiap manusia ketika dia lahir, dia sudah membawa dosa. Ya. Tetapi kita nggak usah merasa cemas, nggak usah merasa kurang percaya diri, karena Paulus melanjutkan refleksinya, ya, bahwa karena satu orang juga manusia beroleh kasih karunia Allah, beroleh keselamatan Allah, dan satu orang itu adalah Kristus, dan itu terjadi lewat
peristiwa salib. Jadi kematian Kristus membuat manusia beroleh keselamatan. Nah, untuk zaman sekarang ya, keselamatan yang dari Kristus itu ditawarkan melalui sakramen baptis. Ya, sehingga tidak heran Gereja Katolik memiliki tradisi membaptis bayi. Ya, karena itu untuk menghapus dosa asal. Sekali lagi, Gereja Katolik tidak mengaitkan cacat anak itu dengan dosa. Lantas, bagaimana kita bisa memahami cacat anak tersebut? Ya, bagaimana pandangan gereja? Ya, nah, kalau kita melihat cacat anak itu karena dosa orang tua, ini ada bahaya. Ya, bahaya kita jatuh melihat Allah itu kejam. Ya, karena begitu teganya Allah menghukum, menyiksa seorang anak yang tidak berdaya hanya karena dosa orang tuanya. Ya, di sini kelihatan Allah itu pengecut. Allah tidak berani berhadapan dengan orang tua, malah anak yang tak berdaya dihukum, dibuat cacat. Gambaran Allah yang seperti ini bertentangan dengan gambaran Allah yang adalah kasih. Ya. Nah, jadi Allah kita adalah kasih. Jadi tidak sesuai. Ya. Selain itu juga bahaya yang lain, ya, kita bisa melihat Allah itu tidak adil. Karena apa? Faktanya ada banyak keluarga-keluarga yang kita tahu orang tuanya berdosa, tetapi anaknya sehat, tidak ada cacat. Nah, kan gitu. Ya. Padahal Allah kita itu adil. Jadi ini, karena itulah gereja sekali lagi menolak ya pandangan bahwa cacat itu karena dosa orang tuanya. Nah, apakah cacat itu karena dosa? Pandangan bahwa anak cacat itu karena dosa ini juga membuat kita jatuh dalam bahaya melihat Allah itu kejam. Ya. Karena dosa Allah menghukum dengan cacat. Harus diingat loh, cacat itu bisa saja berlangsung seumur hidup. Ya kan kejam sekali Allah ini. Padahal dalam 1 Yohanes Allah itu adalah kasih. Dan Allah sendiri sudah menyatakan bahwa Dia lebih suka mengampuni daripada menghukum. Ya, gitu. Misalnya dalam kisah perumpamaan anak yang hilang dia tidak dihukum. Allah tidak mengungkit-ungkit dosa anak tersebut, tetapi malah dipestakan. Inilah gambaran Allah kita yang bertentangan dengan gambaran Allah yang kejam. Ya. Bahaya yang lain, kita akan jatuh ke dalam teologi instan. Karena melihat bahwa sakramen baptis tadi itu menghapus dosa asal, maka anak dibaptis. Nah, toh setelah dibaptis kok tetap cacat. Nah, ini bisa menggiring orang kepada penolakan terhadap rahmat penebusan. Bahkan menolak Allah sendiri. Ya. Dan kita harus sadar, di saat orang menolak Allah, maka pintu terbuka bagi setan. Ya. Jadi ini bahayanya. Dan sekali lagi di sini, ya, anak cacat karena dosa itu bertentangan dengan pandangan gereja. Nah, menjadi pertanyaan kita, kenapa anak lahir cacat? Ya. Sangat menarik kalau kita membaca refleksi Harold Kushner dalam bukunya Derita, Kutuk, atau Rahmat. Ya. Kata kunci untuk bisa memahami refleksi Kushner ini adalah hukum alam. Ketika Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, Allah menghadirkan juga hukum-hukum alam. Siapa saja tunduk kepada hukum alam tanpa
kecualian. Ya, jadi manusia juga dia tunduk kepada hukum alam. Nah, lalu Kushner mengatakan, ketika di saat bersetubuh, seorang suami itu memancarkan cairan mani, di mana di dalamnya terdapat puluhan juta. Sekali lagi saya katakan puluhan juta sel sperma. Ya. Dari puluhan juta sel sperma ini, hanya satu sel sperma saja yang membuahi sel telur. Gitu. Dan harap diingat, harap disadari. Setiap sel-sel sperma itu membawa aneka jenis genetika manusia. Entah itu bakat, jenis kelamin, cacat kelainan, ataupun sehat, ataupun kecerdasan, dan lain sebagainya. Ya, bakat juga macam-macam. Entah itu bakat yang luar biasa, biasa-biasa saja, atau sama sekali tidak punya bakat. Demikian juga dengan kecerdasan, ada macam gradasinya. Tidak ada yang tahu persis dari puluhan juta sel sperma itu mana yang akhirnya membuahi sel telur. Tidak ada yang tahu persis. Jadi bisa saja yang akhirnya membuahi sel telur itu adalah yang membawa cacat bisu misalnya. Ya. Itu tidak ada yang tahu. Karena apa? Semuanya bergerak berdasarkan hukum alam. Nah, lalu menjadi pertanyaannya, apakah ini merupakan kehendak Allah? Mengaitkan derita ataupun cacat dengan kehendak Allah, menurut Kushner, itu sama halnya dengan merampas kemanusiaan orang dan merendahkan martabatnya setara binatang yang memang tak memiliki kemerdekaan untuk memiliki di antara yang benar dan yang salah. Ya. Nah, jadi sekali lagi, gereja sama sekali tidak punya pemikiran bahwa anak cacat itu karena dosa orang tuanya atau juga karena dosa anak tersebut. Sama sekali tidak ada hubungan antara dosa dengan cacat yang dialami oleh anak manusia. Sangat menarik kalau kita merujuk kembali kepada jawaban Yesus agar melalui mereka pekerjaan Allah dinyatakan. Di sini Yesus mau mengajak kita untuk tidak menghakimi orang yang cacat. Ya. Jadi daripada kita sibuk menghakimi orang, ya, daripada kita sibuk mencari-cari di mana letak kesalahannya, adalah jauh lebih baik kalau kita berbela rasa dengan keluarga di mana anak yang cacat. Adalah baik kalau kita berbelas kasih kepada anak-anak yang cacat ini. Inilah pekerjaan Allah. Inilah menurut Kushner, inilah karya Allah. Ya. Dan harap diingat, ada begitu banyak orang cacat yang berprestasi, yang akhirnya bisa memotivasi orang. Itu juga tanpa karya Allah dinyatakan. Ya. Nah, jadi mari jangan menghakimi anak yang cacat dikaitkan dengan orang tuanya. Sekian dan terima kasih.